Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Ini mobil hanya ada 40 unit di dunia. Yang setir kanan hanya ada 9 unit di dunia dan di Indonesia hanya ada 1. Inilah Ferrari 599 GTB 60 F1 Alonso Edition. Ya, kalau tadi Anda melihat di beberapa sinematiknya itu ada tanda tangan Fernando Alonso karena memang mobil ini memiliki cerita sejarah Ferrari yang juga Fernando Alonso termasuk di dalamnya. Jadi mobil ini dibuat di akhir-akhir masa dari 599 GTB sebelum digantikan oleh Ferrari F12 Berlinetta. Di 2011 Ferrari mencatatkan sejumlah kemenangan bersama Fernando Alonso yang merupakan pembalapnya pada saat itu. Dan mobil ini dibuat untuk memperingati 60 tahun kemenangan Ferrari di F1. Kemenangan Ferrari di F1 itu dicatat di tahun 1951 di sirkuit Silverstone dan di tahun 2011 yang artinya 60 tahun setelah kemenangan pertama itu, Fernando Alonso juga mencatatkan kemenangan di F1 di sirkuit Silverstone. Jadilah mobil ini Ferrari 599 GTB 60 F1 Fernando Alonso Edition. Sebenarnya nggak pakai ada Fernando Alonso Editionnya, tapi ini dibilang Fernando Alonso Edition karena pada saat itu Alonso menjadi pembalap Ferrari dan ada tanda tangan dari Alonso di beberapa bagian dari mobil ini. Mobil ini jumlahnya sangat terbatas. Seperti saya tadi bilang, di dunia hanya ada 40. Untuk yang versi setir kanan konon hanya ada 9. Dan di Indonesia hanya ada 1. Lebih istimewanya lagi, satu-satunya unit 599 GTB 60 F1 ini dimasukkan langsung oleh Ferrari Indonesia, Ferrari Jakarta pada saat itu. Di tahun sekitar 2012-2013 dalam keadaan baru. Dan harganya pada saat baru itu sekitar 9-10 miliar rupiah, yang mana itu termahal di saat itu. Karena pajak Indonesia juga mahal. Nah, di luar negeri sendiri pada saat pertama kali dijual mungkin harganya sekitar 4-5 miliar rupiah. Tapi sekarang mobil ini di dunia pasarannya sudah naik 2 kali lipat. Menurut pemilik dari mobil ini 600.000 euro untuk mobil yang sama di Eropa. Artinya mobil ini nilainya mungkin kalau di Indonesia ya dikali 2 aja mungkin bisa dekat ke 20 miliar. Tapi berapa nilai sebenarnya dari mobil ini? Tidak ada yang tahu karena hanya ada 1 di Indonesia, ya terserah yang punya. Tapi yang jelas mobil ini memiliki surat resmi. Dan kalau Anda bisa lihat plat nomornya keren sekali, 599 ALS. Jadi ini adalah salah satu collector's item bila Anda kolektor Ferrari di Indonesia. Nah, sekarang apa saja bedanya Ferrari 599 GTB yang menjadi basisnya untuk menjadi Special Edition, Fernando Alonso Special Edition ini. Yang jelas livery-nya. Anda bisa lihat ini livery-nya dibuat mirip seperti mobil F1 Ferrari di zaman itu. Sebenarnya ada tiga pilihan livery pada saat itu, tapi semuanya related dengan F1 dan ini yang masuk ke Indonesia. Serta sebenarnya basisnya nggak 599 GTB amat. Sebenarnya basisnya itu dari Ferrari 599 HGTE. Nah, 599 HGTE adalah versi yang track ready dari 599 GTB. HGTE itu singkatan dari Handling Gran Turismo Evoluzione. Jadi itu 599 yang memiliki pengendalian lebih baik. Tampangnya mirip, tapi di sektor suspensinya itu ada perubahan. Kemudian dia juga lebih enteng untuk membuat handling yang lebih baik. Nah, dari HGTE itulah dibuatkan versi Fernando Alonso-nya ini.
Bagi Anda yang maniak Ferrari, Anda pasti langsung ngeh atau langsung tahu bahwa Ferrari 599 GTB yang menjadi basisnya atau bahkan yang 60 F1 ini, bumpernya tidak seperti ini. Bumpernya dia lebih kalem, tidak seagresif ini. Seperti ini nih aslinya. Nah, oleh pemiliknya ini sudah diganti supaya tampangnya lebih sangar. Diambillah parts dari 599 GTO, Gran Turismo Omologato, versi yang lebih berperforma, yang lebih siap untuk trek balap dan lebih agresif. Bukan cuma bumper depan, bumper belakang, bagasi belakang, kap depan, dan side skirtnya. Itu diganti semua dengan parts number asli dari Ferrari. Totalnya sekitar 1-2 miliar rupiah hanya untuk membeli barang-barang tersebut, karena ini materialnya juga carbon fiber. Nah, kemana yang aslinya? Yang aslinya disimpan. Saya rasa itu nice move juga ya, karena tampilan mobilnya jadi lebih agresif, tapi terlindungi. Istilahnya kalau bumper ini kena serempet nggak masalah, karena yang lebih berharga adalah bumper aslinya. Karena di bumper aslinya ada tanda tangan dari Fernando Alonso. Kalau yang di bumper yang sudah terpasang di mobil ini stiker yang dibuat sendiri. Tapi kalau yang di asli mobilnya itu menggunakan antara stiker atau cat tapi di bawah pernisnya. Jadi tidak bisa ngeletek sama sekali. Begitu juga di bumper belakang ada tanda tangannya serta ini garis ini. Kalau di yang aslinya dia di bawah pernis juga, striping ini. Jadi benar-benar seperti menyatu dengan mobilnya. Dan karena ini dari GTO dia lubang anginnya ini lebih besar dibandingkan yang aslinya 599 GTB. Nah, sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Anda bisa lihat di pilar C-nya ini bukan pilar C ya sebenarnya ya. Ini seperti ornamen tambahnya, ini ada Scuderia Ferrari. Nah, seperti ini nih. Ini stiker yang di bawah pernis. Jadi tidak bisa ngeletek sama sekali, dia abadi di bawah pernisnya. Velgnya ini spesifik hanya untuk yang Alonso Edition ini. Dia menggunakan diameter 20 inci. 315-35 R20 di belakang dengan rem karbon seramik. Dan yang di depan ukurannya pasti lebih kecil karena dia berpenggerak belakang. Yang di belakang di depan ini ukurannya adalah 265-35 R20 karbon seramik juga. Ini velgnya ada unsur klasiknya tapi juga ada unsur modernnya. Nah, di bagian belakang ini tambahan. Karena dia kan bagasinya dari bagasi GTO. Nah, ini ditambahkan lagi bendera Italia di sini supaya menyerupai yang edisi aslinya, karena ini bumpernya bukan bumper bawaan mobilnya, bumper bawaan GTO dengan ducktail yang besar, dan di sini juga ada tanda tangan Alonso dan ada stiker Alonso. Kalau yang di aslinya dia di bawah pernis. Lihat ini plat nomornya keren banget ya, sesuai mobilnya banget, 599 ALS. Ini artinya ya bisa 599 Alonso, atau kalau Anda udah punya uangnya dan niat, Anda bisa mencari 599 alasan ke istri Anda untuk beli mobil ini. Tapi karena ini sebuah bumper GTO, lihat dong, agresif sekali. Ada 4 buah lubang knalpot dan knalpot aslinya juga disimpan oleh yang punya, sudah digantikan dengan knalpot dari Capristo. Dan Anda nggak akan menyangka suaranya seperti apa. Sekarang kita akan dengar suaranya, tapi untuk memperdengarkan suara ini, mobilnya kita bawa keluar. Sebelum kita bawa keluar, kita dengerin dulu starternya. Tapi nanti kita gas di luar. Oke, sekarang kita dengarkan. Wah,
visualnya tuh mengingatkan saya ke F1 sebelum zaman turbo ya. Ya ini mungkin tidak setinggi F1 RPM-nya, tapi melengking dan cepat sekali RPM-nya itu naik. Wah, 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 wah. Tapi ini juga karena pengaruh knalpot dari Capristo-nya ya. Kalau aslinya mungkin nggak sekeras ini. Aslinya melengking juga, cuman ini tuh ada tambahan serak-serak kasarnya gitu. Oke, kita masuk ke dalam lagi. Luar biasa raungannya. Nah ini sekarang saya bawa ke dalam lagi biar adem. Dan raungan tersebut datang dari mesin 12 silinder naturally aspirated engine yang memang mesin NA itu selalu memberikan suara paling indah. Kapasitasnya 6000 cc atau lebih tepatnya 5999 cc. Mungkin dari situ nama 599 itu berasal. Yang menghasilkan tenaga 610 PS dan torsi 608 Nm. Torsi dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi automated manual transmission. Jadi sebenarnya adalah transmisi manual, tapi pengoperasian koplingnya dilakukan oleh robot yang dikendalikan oleh komputer. Perpindahan giginya cepat. Ferrari itu mengklaim kalau di 599 GTB itu hanya 100 milisekon untuk perpindahan gigi alias 0,1 detik. Tapi untuk yang HGTE, karena ini kan basisnya HGTE, itu shift time-nya dipercepat lagi menjadi 85 milisekon atau 0,085 detik. Jadi transmisi yang katanya terinspirasi dari F1. Pada saat itu belum menggunakan dual clutch Ferrari, masih automated manual transmission. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 3,7 detik, yang mana itu luar biasa cepatnya. Belum ada Ferrari yang bisa menembus 2 detik di zaman itu. 3 detik adalah salah satu Ferrari yang paling cepat. Kemudian dia memiliki top speed hingga 330 km per jam. Bagian dalamnya ini sporty sekali karena kursinya ini konon diambil dari 599 GTO yang memang track ready. Alcantara dipadu dengan bahan fabrik yang kasar, dan ini terlihat durable sekali gitu. Kan Ferrari itu kadang-kadang interiornya tuh kadang-kadang kita khawatir nih awet apa enggak, tapi kalau ini sih material yang sangat awet ini. Kemudian kuncinya masih jadul ya, masih pakai anak kunci seperti ini. Ada immobilizernya dan ada remote-nya. Ini kita coba colokkan dulu ke sini. Dan ini dia sudah pakai tilt dan telescopic steering dengan elektrik. Bangku full manual. Posisi nyetirnya nggak se-ergonomis Ferrari sekarang, tapi masih cukup rileks. Kalau Ferrari sekarang tuh setirnya bisa mundur lagi, kalau ini nggak, jadi kaki agak sedikit nekuk, tapi tetap masih posisi yang sangat enak. Setirnya besar dan dia bentuknya bukan bulat ya, tapi oval, dan ovalnya tuh oval ke atas gini, tapi di atasnya dia flat bottom dan ada shift indikatornya juga. Sudah ada tampilan digital, cuman tampilan digitalnya ya tampilan digital 15 tahun yang lalu deh. Jadi resolusinya tuh belum begitu halus, tapi minimal dia bisa menampilkan banyak info, sementara speedometer dan tachometer tetap dia menggunakan analog. Audionya single din, tapi ya siapa yang butuh audio kalau di mobil seperti ini. Ini akan lebih menyenangkan mendengarkan kemerduan suara mesinnya. AC sudah climate control tapi masih pengoperasiannya analog. Nah, kalau perpindahan giginya itu masih sama dengan Ferrari sekarang. Jadi ini ada pedal shift besar untuk memasukkan gigi atau netral, dan untuk mundur mode auto manual atau launch control ada di tengah. Ini yang sejak dulu ternyata ada dan dipertahankan sampai sekarang. Kemudian ada emblem F1 di sini. Rem parkir masih menggunakan otot, no problem.
Di sini ada asbak. Siapa yang mau ngerokok di dalam Ferrari? Dan di sini Alcantara. Seat belt sudah tidak ada lagi seat belt biasa, seat beltnya seat belt 4 titik. Nah ini warnanya merah dan biru. Saya nggak tahu nih memang aslinya seperti ini atau dikombinasikan aja ya, tapi jadi atraktif. Starter ada di setir. Jadi di setir itu tidak banyak tombol seperti Ferrari sekarang, hanya ada tombol engine start dan mode berkendara. Nah, dari pertama pemilik mobil ini menghubungi saya, dia itu minta tolong jangan direview hanya diam, tolong dibawa juga mobilnya. Agak-agak beban sih, cuma 40 unit di dunia. Hanya 9 lagi yang setir kanan, hanya 1 di Indonesia. Saya nggak pengen terjadi apa-apa ke mobil ini. Tapi oke, kita akan keluar dan kita akan bawa mobil ini. Lo selesaiin detail shot dulu deh, Ref. Nah, sambil nunggu enakan kita dengerin Spotify dulu. Lagi mood dengerin apa ya? Enaknya dengerin apa, Is? Sambil nunggu si review syuting. Pakai fitur mixes aja tuh Om. Dia bisa nyesuaiin sesuai mood kita. Mixes? Di Spotify ada? Ada. Caranya gimana? Kita ke search. Langsung tulis aja driving mix. Oh, musik buat nyetir ya? Iya. Biar mood ngetesnya makin bagus. Driving mix. Oh yoi, langsung banyak nih. Lagunya sih nggak ada yang tahu, tapi pasti ini udah playlist buat enak dibawa nyetir kan nih, Is? Itu disesuaiin sih Om sama selera musik buat kita yang doyan nyetir. Oke, kalau gitu kita langsung shuffle aja ya semuanya ya. Ferrari yang cuma ada 1 di Indonesia, cuma 9 di dunia. Nah, ini masih pakai mode Matic. Pindah giginya ada delay-nya ya, karena automated manual transmission. Kira-kira ada delay 1 detik, 1,5 detik tuh proses dia memindahkan gigi secara halus. Tapi kayaknya nggak enak deh pakai Matic. Enakan kita pakai manual aja. Dia jadi kayak ada heel and toe-nya gitu. Nggak secepat dual clutch, tapi tetap halus. Ada blutak-blutak di belakang. Ledakan-ledakannya itu. Ini Fernando Alonso tuh beruntung ya. Fernando Alonso tuh nggak pernah jadi juara dunia F1 di Ferrari. Dia tuh gabung pertama kali itu tahun 2010. Jadi mestinya itu dia di 2011 kontraknya, tapi 2010 dia udah masuk lebih cepat dan hampir juara dunia. Jadi di seri terakhir di Abu Dhabi itu dia masih unggul 8 poin dari Sebastian Vettel Red Bull. Tapi di balapan terakhirnya itu Fernando Alonso kalah, dia posisi ke-7 apa ke-8 kalau nggak salah ya. Sedangkan Vettelnya menang. Jadi akhirnya ketinggalan poinnya di seri terakhir, dia runner up juara dunia. Nggak sampai jadi juara dunia. Tapi
mobil ini diberi nama dia. Kebetulan dia di timing yang pas ketika ada kemenangan di Silverstone yang itu sama seperti 60 tahun lalu menandai kemenangan pertama Ferrari di tahun 51. Makanya dibuatlah mobil ini dengan nama dia. Schumacher aja saya nggak inget ada mobil Ferrari yang ada Schumacher-nya, Schumacher Edition. Tapi correct me if I'm wrong ya. Terus siapa lagi juara dunia F1 dengan Ferrari? Kimi Raikkonen? Gak ada, tapi Alonso dia ada ininya. Dan mobil ini masih enak buat harian karena 599 itu kan Grand Tourer. Ferrari yang bermesin depan yang bukan hanya untuk sirkuit tapi untuk perjalanan jauh. Jadi posisi nyetirnya juga enak ya, walaupun ini kursinya kursi yang lebih ke arah balap ya, tapi masih empuk bantingannya untuk ukuran Ferrari. Kalau kita masukkan ke auto, udah deh kita bisa nyaman. Walaupun di mode race ya, kalau kita pakai auto tuh dia dijaga di bawah 3000 RPM-nya. Santai bawa di mobil, dan suara bengis knalpotnya itu tetap ada menemani kita dari belakang. Kayak ngasih tahu gitu, hey, saya ada tenaga 610 PS, ada mesin 6000 cc V12 loh di depan. Nggak apa-apa bos kalau mau santai, tapi saya ngeluarin suara ini untuk tahu bahwa monster ini siap buat ngamuk. Gitulah kira-kira. Tuh, melewati jiglongnya juga nggak keras-keras amat nih mobil. Sekarang kita akan dengerin suaranya kalau ditarik. Oh! Iya, pindah giginya memang cuman 0,1 detik atau 0,085 detik. Tapi kan ada proses nginjek kopling dan lepas kopling. Jadi tetap ada delay sedikit. Jadi kayak mobil manual yang dioper injek kopling. Jadi ada kekosongan tenaga sedikit. Begitu koplingnya dilepas langsung ada hentakan ke belakang. Ini rasanya tuh rasa old school. Ferrari ketika mau masuk ke era yang modern, ketika perpindahan gigi tuh sudah sangat halus. Di F12 Berlinetta itu sudah halus sekali, perpindahan giginya tuh sudah seamless. Yang ini belum. Tapi justru di situ ada kerasa buas-buasnya itu. Dan ini saya nggak matiin traction control ya. Itu ada gejala tuh mobil tuh mau ngebuang gitu loh. Oh, suaranya sih drama nih. Suara Ferrari yang masih pure, belum ternodai turbo. Kalau kita di mode sport, dia ada mode sport, ada race ya. Tadi itu di mode race. Sekarang kita coba di mode sport. Tapi tenaganya ini kencang sekali. Yes, terasa seperti 600 HP. Kencang tenaganya. Torsinya kuat sekali. Walaupun torsinya juga nggak nyampe 700 ya, tapi 608 Nm itu kuat dan terus sampai 8500 RPM. Tapi surprisingly mobil ini enak buat santai. Ground clearance-nya juga nggak terlalu rendah. Tapi udah, saya nggak mau aneh-aneh pakai ini mobil. Ini mobil adalah collector's item. Dan mobil ini punya sejarah buat Ferrari. Atau minimal tribute untuk sejarahnya Ferrari. Satu-satunya tim yang nggak pernah putus ikut balapan F1 dari tahun 50 sampai sekarang. Handlingnya
Ini untuk di tahunnya ya 2012, 2013, ini handling yang sangat tajam. Tapi kalau dibandingkan sekarang, yes, masih ada limbungnya sedikit. Karena teknologi suspensinya belum secanggih yang sekarang. Tapi jangan lupa, ini mobil empuk, ini mobil tidak keras. Makanya wajar kalau ada body rollnya sedikit. Walaupun ini yang sudah yang HGTE ya, HGTE itu punya suspensi magnetik yang lebih ini ya, lebih bisa diatur dan lebih keras dibandingkan normal 599 GTB. Ya. Sedikit aja. Tapi kalau Anda pernah coba Ferrari yang baru, kerasa, oh ya, ini lebih ada body rollnya dibandingin Ferrari yang baru. Tapi peredaman suaranya bagus banget loh. Ini benar-benar nggak sebising kalau misalnya kaca itu dibuka. Kalau kaca dibuka, benar-benar kedengeran banget suaranya. Wah, keras banget suaranya kalau jendela dibuka. Bising sekali. Mungkin aja Anda nggak terlalu mendengar kalau di gadget Anda atau di komputer, karena kan device perekam suara ini dia punya saya ini kan dia ada kemampuan buat menyesuaikan level desibelnya kalau terlalu besar. Tapi aktualnya kalau jendela kita tutup, itu redup suaranya, kedengeran, tapi nggak memekakan telinga. Tapi ketika kita dibuka kacanya seperti ini, bandel, suaranya tuh bandel. Bising sekali suaranya, memekakan telinga, dan selalu bikin senyum suaranya. Suaranya tuh tidak melambangkan apa ya, mesin yang terlalu high tech seperti Ferrari sekarang yang melengking, pindah giginya cepat, seamless gitu ya. Ini masih ada brutalnya. Kalau di Ferrari yang baru tuh seperti kumpulan monster yang sudah dilatih. Jadi monster itu bisa menghasilkan gerakan yang harmonis, powerful tapi harmonis. Yang ini kumpulan 610 kuda liar Italia yang belum jinak-jinak amat gitu. Jadi masih kerasa kebrutalannya itu, dan ya itu salah satu daya tariknya pasti. Ini mungkin kalau buat dipakai di sirkuit agak-agak frustrasi karena pindah giginya itu terasa power delay-nya ya, karena proses perpindahan gigi itu. Tapi buat touring dengan satu gigi, mendengarkan deruman suaranya, kenyamanan suspensinya, handling yang tetap bagus tapi tidak yang terlalu tajam-tajam sekali. Ya ini memang Ferrari yang dirancang untuk melahap kilometer. Walaupun kilometer mobil ini masih hitungannya sedikit. 6.000 kilometer, 6.100 kilometer. Untuk mobil yang sudah berusia, ini diregistrasinya 2013, artinya sudah 13 tahun. 13 tahun hanya 6.000, artinya setahun nggak nyampe 500 km mobil ini jalan. Nggak nyampe 500 km setahun, artinya kira-kira cuman 1,5 km sehari. Dan ini selama syuting saya udah melewati rata-rata jalan mobil ini per hari. Saya juga nggak terlalu tertarik ya untuk dengerin atau ngetes audionya, karena saya yakin suaranya juga pasti suara standar, dan lebih baik saya dengerin suara raungan mesin 12 silindernya. Atau kalau saya mau dengerin musik bener, yang mendingan saya pakai headset, dengerin Spotify. Ini bukan mobil yang untuk dinikmati audionya, tapi yang dinikmati adalah nyanyian
silindernya. Anda membeli mobil ini bukan untuk performanya, walaupun performanya sangat kuat. Anda membeli mobil ini bukan buat diajak track day. Anda membeli mobil ini karena rarity-nya, kejarangan dari mobil ini, kemudian cerita di balik angka 60 itu, dan fakta bahwa Fernando Alonso pernah berada di tim Ferrari, dan sampai video ini dibuat pun dia masih ada di F1, pembalap paling tua di F1, tapi tetap dianggap salah satu yang terbaik, dan Ferrari menyematkan namanya di produk terbaik mereka saat itu untuk mobil Grand Touring mereka, yaitu 599 GTB HGTE. Wah, seru banget ini mobil. Jadi benar-benar bukan Ferrari yang paling kencang yang pernah saya coba, bukan yang pengendaliannya paling tajam, tapi ini salah satu yang paling ikonik. Ini enak buat diajak jalan jauh, tapi rasanya sayang kalau diajak jalan jauh karena ini adalah collector's item. Tapi terima kasih sudah dipinjamkan mobil ini, sudah boleh membawanya, sudah merasakan geberannya. Rasanya memang berbeda dengan Ferrari modern. Ini tuh masih ada kayak, ini saran saya sih kalau misalnya Anda punya mobil ini atau bahkan pemiliknya sekarang, jangan matiin traction control. Itu mobilnya mau kemana-mana tuh belakangnya kalau nggak ada traction control. Tapi karena ada traction controlnya, dia bisa menjaga mobil ini tetap selamat, utuh, nggak ada lecet. Oke, seneng banget bisa mengendarai salah satu Ferrari yang sangat jarang, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya di sini @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.